Di sini Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau bilang bahwasanya ente sholat kan? Sholat ada fisik, ada batin, ada zahir, ada batin. Kita sholat semuanya. Mana itu? Itu ada air mineral. Ada air mineral. Begitu, tutupin. Begitu. Nggak ada iklan. Udah gratis mau iklan lagi. Ada air mineral. Begitu, tebak aja mereknya apa ini. Ada air mineral. Labas. Ada isinya, ada kemasannya. Begitu. Yang ente minum, yang ente nikmatin isinya atau kemasannya? Isinya. Kalau misalkan tahu-tahu diputerin begitu, isinya udah habis. Begitu. Bisa ente nikmatin? Nggak bisa. Begitu juga sholat. Ada isinya, ada kemasannya. Begitu. Isinya juga nggak bisa ditampung kalau tanpa kemasan. Mau ngapain diguyur gitu depan muka kita? Tapi juga kemasan doang, bukan itu yang maksud. Kemasan bukan tujuan utama, tetapi isi itu tujuan utama. Aqimus sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Kita sholat ada isi, ada kemasan. Kemasan harus kita dirikan. Kalau kagak, ya, kalau dibilang merek apa minuman yang paling mahal dan terpercaya, cuma ente ngasihnya di plastik apa namanya, plastik kresek gitu, plastik apa itu namanya itu, plastik kresek, ngasih, oh ini air terbaik di dunia yang paling mahal, botolnya mana nggak ada, langsung di sini, di kresek plastiknya, lah nggak bisa diterima, tetapi harus ada kemasannya. Begitu, tetapi maksud dan tujuan utama adalah isi daripada sholat tersebut. Nah karena itu tidak ada kesempurnaan untuk sholat kecuali kalau kita dirikan dua-duanya, fisiknya dan juga isinya juga, kemasannya dan juga isinya, surah yang zahirah dan yang batinah. Yang zahir daripada sholat itu dirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, begitu, dan tugas-tugas sholat yang zahir, yang nampak. Adapun hakikatnya yang batin, khusyuk, kehadiran hati, kesempurnaan ikhlas, baca ayat-ayatnya dengan tadabbur, dengan pemahaman makna qiraah, pemahaman makna tasbih dan semacamnya. Itu udah berapa lama masuk Islam? Udah berapa lama dalam agama Islam? Alhamdulillah dari lahir. Berapa lama? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60 tahun. Udah faham artinya surat Fatihah? Faham. Udah faham artinya tasyahud? Udah faham arti daripada surat-surat pendek? Itu yang ente baca tiap hari. Tiap hari kita baca, masa enggak faham artinya tasyahud? Apa artinya tasyahud? Apa makna, maksud dan yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam surat-surat yang pendek tersebut? Ente sekarang dapat surat dari presiden, begitu, dalam bahasa sang sekerta. Apa yang ente lakukan? Cari. Jangan-jangan presiden minta saya jadi apa namanya, penggantinya dia setelah mangkat nanti. Jangan-jangan presiden mau ngasih ane duit. Jangan-jangan presiden mau ngasih ane warisan. Jangan-jangan presiden mau ngawinin ane sama anaknya. Begitu. Ya kan, ente bakalan cari tahu. Wah, tulisan langsung resmi presiden. Kenapa nih? Pasti ente bakalan cari tahu. Allah Ta'ala ngirim surat buat ente. Ente nggak mau cari tahu. Ada berita penting di situ. Ini tanggal berapa nih kita nih? Katanya kan diisukan, wah bakal terjadi badai lagi. Bakal terjadi curah hujan yang lebih deras lagi. Bakal terjadi apa namanya, banjir lagi katanya begitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi. Begitu. Maksudnya apa? Disuruh siap-siap. Siap-siap kalau banjir. Siap-siap kalau hujan. Siap-siap kalau mati lampu. Siap-siap kalau ada macam-macam. Khalas. Begitu sampai diatur BMG. Diatur sama badan ini, badan itu. Ya khair. Begitu siap-siap. Disuruh siap-siap. Orang pada panik. Orang bingung. Orang bersiap.
siapin makanan, siapin air bersih, baterai dicas-casin semuanya, power bank dicasin, dipenuhin, begitu, lampu dicasin, beli apa namanya, beli gas, beli pangan, beli diesel, beli ini segala macam, semuanya disiapin. Taib. Lampu, wa ma adraka mati lampu. Ya, hadahu. Oh, sekarang kita ada al-gari'ah. Wa ma adraka mal gari'ah. Al-haggah. Wa ma adraka mal haggah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isharu uttilat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat wa idza maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza sama'u kushitat wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Lu tahu deh apa yang datang. Apa yang datang. Kalau misalkan diberitakan sama Badan Bencana Nasional resmi pemerintahan ngumumin pengumuman besok gempa bumi 9 skala Richter. Awas, hati-hati. Bagaimana? Nanti bakalan panik kan? Bisa aja tuh benar, bisa enggak, begitu. Itu kan juga semuanya dengan ya kira-kira kemungkinan, berpotensi. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin benar, mungkin bohong. Begitu. Nah sekarang ini udah benar. Zalzalah yang asli, beneran hari kiamat. Al-haggah yang asli, beneran. Al-gari'ah yang sebenarnya, begitu. Kita nggak mau cari tahu. Bagaimana? Apa sih hakikat hari tersebut, apa sih hakikat kejadian tersebut, dan bagaimana penanggulangannya, dan apa yang mesti disiapin. Mesti cari tahu. Ente hidup dalam Islam udah berapa tahun? Nggak mau cari tahu. Kapan ente panik? Kapan terakhir panik ketika baca surat Zalzalah? Kapan terakhir ente panik ketika baca surat Al-Haggah? Kapan terakhir ente panik ketika baca surat Al-Gari'ah? Kapan terakhir ente panik? Ketika baca ini surat-surat. Allah. Nah karenanya itu cari tahu dan renungin dan pahamin makna yang terkandung di dalamnya. Sebab sholat ada zahir ada batin. Zahir itu jatahnya badan. Batin itu adalah jatahnya hati. Zahir jatahnya badan. Dan batinnya sholat itu adalah jatahnya hati, jatahnya sir, jatahnya ruh tersebut. Dan itu tempat yang dilirik, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari suatu hamba. Tempat yang dilihat oleh Allah ta'ala adalah hatinya dan sirnya.